Berbicara mengenai kesehatan, tentu tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat hidup dan tempat manusia beraktivitas sehari-hari, sehingga lingkungan dan kesehatan manusia memiliki ikatan yang sangat erat. Demikian juga menurut konsep L. Bloom, yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan, selain perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Untuk itu, perhatian terhadap lingkungan merupakan hal yang mutlak untuk terus dikerjakan, agar terciptanya lingkungan yang sehat guna meningkatkan status kesehatan masyarakat. Jika sanitasi tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal kesehatan. Sanitasi yang buruk secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan masalah kesehatan, dampak langsungnya seperti stunting dan diare. Dan dampak tidak langsungnya seperti saat mengambil air bersih yang jauh dari tempat tinggal yang beresiko digigit nyamuk. Sekitar 55 juta penduduk Indonesia masih melakukan buang air besar sembarangan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 2 tertinggi di dunia dengan tingkat penduduk yang melakukan BABS. Dari total tersebut, sebanyak 2/3 pelakunya tinggal di perdesaan, dan 1/3-nya tinggal di perkotaan. Selain itu, tingkat kejadian diare di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan data dari Water and Sanitation Program, sebanyak 100.000 anak Indonesia menjadi korban kematian akibat diare setiap tahunnya. Dan diperkirakan 60% penduduk di pedesaan hidup tanpa sanitasi yang layak. Serta, Indonesia merupakan salah satu negara dengan akses terendah di Asia pada saluran air limbah. Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang diperparah dengan sampah yang menyumbat selokan sehingga terjadi banjir musiman yang parah. Jika terus-menerus abai terhadap sanitasi, bangsa ini sesungguhnya menyimpan waktu yang bisa meledak di masa mendatang karena sanitasi yang buruk. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan merupakan salah satu langkah yang penting untuk menyelesaikan masalah kesehatan berbasis lingkungan. Hal ini sesuai dengan hasil publikasi oleh WHO pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa kejadian diare menurun sekitar 32% dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. 45% dengan mencuci tangan pakai sabun, dan 39% untuk perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Pembenahan pada lingkungan bukan merupakan perkara yang mudah, namun merupakan permasalahan yang rumit dan kompleks, karena selalu menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Sehingga, dalam rangka pembenahan terhadap lingkungan, pemerintah mencanangkan sanitasi total berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dengan STBM. Kita sebagai masyarakat wajib mengambil peran dalam penyerapan STBM, karena masyarakat menjadi pemeran utama dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi lingkungan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan dalam menerapkan sanitasi total bermasyarakat ialah stop buang air besar sembarangan. Lakukan BAB di toilet dengan menggunakan jamban sehat. Toilet tersambung dengan tempat penampungan tinja yang disedot secara berkala. Lumpur tinja dari tangki septik kemudian diangkut dan diolah oleh IPLT. Lalu, cuci tangan pakai sabun. Cucilah tangan pada saat sebelum makan, sebelum mengolah makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan balita, sesudah BAB dan BAK, dan setelah memegang unggas. Cara untuk melakukan cuci tangan dengan benar yang pertama, gosokkan kedua telapak tangan satu sama lain. Lalu, lanjutkan dengan punggung tangan, berikutnya sela-sela jari, dan bagian belakang jari dengan saling menempelkan sisi telapak jari dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Kemudian, bersihkan ibu jari dengan menggenggam dengan tangan di sisi sebaliknya, dan terakhir, gosokkan ujung jari ke telapak tangan yang berlawanan. Gunakan sumber air minum yang aman, yang mana sarananya berada di dalam rumah. Tersedia sepanjang tahun dan bebas dari kontaminan bakteri dan zat kimia berbahaya. Secara sederhana, pengolahan air minum rumah tangga dapat dilakukan dengan merebus air pada standar titik didih, yaitu 100 derajat Celcius. Dalam pengelolaan makanan rumah tangga, bahan makanan yang dipilih harus dalam keadaan segar, tidak busuk, tidak rusak, serta tidak mengandung bahan kimia.
Perhatikan juga expired pada produk tersebut. Lalu, buanglah sampah pada tempatnya. Pilah sampah sesuai jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Terapkan 3 prinsip pemanfaatan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu reduce. Kurangi penggunaan plastik dan gunakan tas yang lebih ramah lingkungan saat berbelanja. Yang kedua, reuse. Gunakan jar bekas untuk menyimpan sisa makanan. Dan yang terakhir, recycle dengan cara mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, alirkan sistem perpipaan air limbah ke instalasi pengolahan air limbah, di mana IPAL berada jauh dari lingkungan perumahan agar tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar.